Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini adalah mengenai kebijakan strategi target kesehatan reproduksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan adalah pertama, kita nanti akan memahami tentang berbagai macam kebijakan kesehatan reproduksi dan strateginya serta target yang dicapai. Nah, berikut ini adalah kebijakan umum mengenai kesehatan reproduksi, bahwa kesehatan reproduksi ini merupakan salah satu prioritas ya pembangunan nasional. Kemudian melaksanakan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia. Kemudian dalam melaksanakan kesehatan reproduksi tentu dilakukan secara holistik dan terpadu ya, melalui pendekatan siklus hidup ya, dimulai dari bayi ya sampai lansia. Kemudian menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir adalah menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin. Jadi semua kebijakan yang dilakukan ini melalui beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan yang dimaksud adalah pertimbangan ini, yakni karena menempatkan kesehatan reproduksi salah satu prioritas pembangunan nasional ya. Kemudian yang terkait dengan percepatan dan pemenuhan hak reproduksi, kemudian holistik dan terpadu, dan berdasarkan keadilan dan kesetaraan gender, dan yang terakhir adalah pelayanan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin. Nah, kita lihat di sini adalah kebijakan yang pertama, yakni kebijakan dalam kesehatan ibu dan anak ya. Nah, kebijakan kesehatan ibu dan anak ini bermanfaat nanti adalah agar si ibu dapat menjalani hamil dan persalinan sehat, nah tentunya juga selamat, kemudian juga bayi lahir sehat serta anak hidup sehat. Nah, berikut ini adalah strategi untuk kesehatan ibu dan anak ya. Tadi yang pertama adalah pemberdayaan perempuan, suami, dan keluarga. Nah, untuk meningkatkan ini tentu harus ditingkatkan pengetahuan ibunya ya tentang tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas ya. Kemudian bisa juga melalui pemanfaatan buku KIA ya, sehingga si perempuan ini bisa mandiri nantinya. Kemudian untuk suami, di sini pemberdayaan suami bisa dengan konsep siaga, siap antar jaga, di penguatannya di situ ya. Dan keluarga juga terkait dengan upaya untuk memberikan dukungan terhadap ibu dalam penggunaan ASI eksklusif. Dan yang kedua adalah konsep pemberdayaan masyarakat ya. Strategi pemberdayaan masyarakat ini modelnya adalah bersama masyarakat ya, untuk meningkatkan dan bisa menyebarluaskan informasi kesehatan ya, bisa dengan cara melalui pembagian informasi ya, pelatihan kepada kader-kader ya yang siap untuk nanti memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama lintas sektor, mitra, pemerintah daerah dan legislatif. Nah, di sini kita nanti bisa melakukan upaya advokasi, ya, sosialisasi ke semua stakeholder, dan juga bisa mendorong adanya komitmen, dukungan peraturan dan kontribusi pembiayaan dari berbagai pihak ya. Kemudian juga bisa meningkatkan keterlibatan LSM ya, organisasi profesi, swasta, dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terpadu. Nah, untuk dalam peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan ini, misalnya pelayanan antenatal ya,
pertolongan persalinan, pelayanan nifas dan sebagainya, dan penanganan kegawat daruratan obstetrik dan neonatal, pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penanganan komplikasi pasca keguguran, manajemen terpadu bayi muda dan balita sakit, ya misalnya seperti itu, pembinaan tumbuh kembang anak, ya, peningkatan keterampilan tenaga kesehatan dan pemenuhan kelengkapan sarananya, termasuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas beberapa pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nah, target yang akan dicapai untuk kebijakan kesehatan ibu dan anak ini adalah tahun 2030 ya, kematian ibu berkurang menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup. Nah, sekarang tercatat 305 ibu meninggal per 100.000 tahun 2015. Nah, ini merupakan target SDGs ya. Kemudian yang kedua, AKN ya, angka kematian neonatal kurang dari 12 per 1000 kelahiran hidup ya, sekarang 15 ya per 1000 kelahiran hidup. Ini berdasarkan data SDKI tahun 2017. Kemudian juga kita harus cakupan pelayanan antenatal care-nya 95%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 90%, cakupan penanganan kasus komplikasi obstetrik dan neonatal itu 80%, dan cakupan program kesehatan balita dan anak prasekolah itu harus 80%. Kemudian kebijakan yang berikutnya adalah keluarga berencana. Nah, kebijakan ini tentunya untuk memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan. Kemudian juga tersedia informasi tentang program keluarga berencana. Nah, untuk strateginya keluarga berencana ini dengan menerapkan prinsip integrasi ya. Artinya dalam pelaksananya tidak hanya bernuansa demografis ya, tapi juga mengarah pada upaya meningkatkan kesehatan reproduksi yang dalam pelaksananya harus tentu memperhatikan hak-hak reproduksi serta kesetaraan dan keadilan gender. Kemudian yang kedua adalah prinsip desentralisasi. Nah, untuk prinsip desentralisasi ini artinya kebijakan pelayanan program keluarga berencana ini perlu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan institusi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 dan PP Nomor 25 Tahun 2000. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip pemberdayaan dengan ditingkatkannya kualitas kepemimpinan dan kapasitas pengelola dan pelaksana program nasional KB dengan memberdayakan institusi masyarakat, keluarga dan individu dalam rangka meningkatkan kemandirian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah prinsip kemitraan. Harapannya nanti artinya prinsip kemitraan ini meliputi koordinasi dalam rangka kemitraan yang tulus dan setara, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama internasional. Kemudian yang terakhir adalah prinsip segmentasi sasaran. Nah, artinya keberpihakan pada keluarga rentan ya, perhatian khusus pada segmen tertentu berdasarkan ciri-ciri demografis, sosial, budaya dan ekonomi, dan keseimbangan dalam memfokuskan partisipasi dan pelayanan menurut gender. Nah, itu adalah strategi-strategi dalam keluarga berencana. Nah, target yang akan dicapai adalah penurunan unmet need KB sebesar 6% ya. Unmet need adalah pelayanan KB yang diinginkan di lapangan ya, namun tidak tersedia gitu ya. Nah, jangan sampai unmet need KB ini tinggi ya. Jadi unmet need KB ini harus kita tekan seminimal mungkin. Ketersediaan ya, ketersediaan alat kontrasepsi ya di lapangan. Kemudian yang berikutnya adalah cakupan pelayanan KB pada PUS atau pasangan usia subur. Ini 70% atau 7% ke atas lah ya, lebih bagus. Kemudian penurunan prevalensi kehamilan 4 terlalu menjadi 50% dari angka 97. 4 terlalu yakni terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak, kemudian terlalu dekat jarak kehamilannya. Kemudian yang keempat adalah penurunan kejadian komplikasi KB dan serta penurunan angka drop out ya. Oke, yang berikutnya adalah kebijakan
dalam penanggulangan IMS dan HIV dan AIDS. Nah, tentunya kebijakan ini dikeluarkan agar dapat memutus rantai penularan. Kemudian juga informasi tentang IMS ini bisa didapatkan oleh orang-orang yang berisiko dan masyarakat, ya. Dan juga terjangkaunya diagnosis dan pengobatan yang baik, ya, terhadap pasien. Nah, strateginya yakni ada 5, ya, di sini untuk strategi penanggulangan IMS. Yang pertama adalah dengan networking, ya. Jadi di sini dalam pelaksanaan koordinasi, ya, terus dan juga dalam pelaksanaan pengendalian penanggulangan ini membutuhkan networking yang dibentuk oleh masing-masing sektor terkait. Misalnya koordinasi dan pergerakan dibentuk di KPA pusat. Nah, kemudian di daerah kabupaten kota ini, nah, dalam pelaksanaan programnya itu harus menggandeng yayasan, menggandeng universitas, dan lain-lainnya. Jadi perlu ada komunitas, ya, misalnya menggandeng komunitas, ya. Jadi perlu ada networking dalam proses dalam pencegahan dan pengendaliannya. Kemudian juga surveillance, ini surveillance juga harus dilakukan dengan baik, ya. Biasanya untuk melalui laporan kasus HIV/AIDS, ya, bisa melalui berbagai macam surveillance, ya, surveillance sentinel, ya, maupun surveillance rutin yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, ya, untuk mendeteksi bagaimana perkembangan kasus HIV dan AIDS. Kemudian juga strategi yang berikutnya adalah adanya undang-undang dan peraturan untuk ODA, karena orang dengan HIV AIDS ini sangat rentan sekali terhadap diskriminasi, ya, dan juga berbagai hal terkait dengan keberlanjutan kebutuhan hidup, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup dari ODA ini, yang dimana ada peraturan dalam boleh bekerja misalnya adalah ketika orang walaupun dengan HIV/AIDS dan sebagainya. Jadi undang-undang peraturan ini perlu dibuat sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya adalah pembiayaan, ya. Tentu ada pembiayaan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan MS ini karena biayanya yang cukup mahal, ya, dalam upaya pencegahan dan penanggulangan, ya, HIV dan AIDS ini. Tentu kita membutuhkan beberapa sumber-sumber baik itu dari dalam negeri maupun sumber-sumber bantuan dari luar negeri, ini perlu diupayakan. Kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Nah, dalam monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan secara berkala, ya. Kemudian terintegrasi dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian baik itu dalam periode tahunan maupun 5 tahunan. Jadi itu strategi dalam penanggulangan IMS dan HIV dan AIDS. Targetnya akan dicapai, nanti kita akan hitung berapa persen puskesmas yang melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan IMS dengan pendekatan sindrom, ya, dengan gejala. Kemudian berapa persen puskesmas yang menjalankan pencegahan umum terhadap infeksi. Nah, kebijakan yang berikutnya adalah kebijakan kesehatan reproduksi remaja. Nah, di mana reproduksi remaja ini agar nanti dapat remaja berperilaku sehat dan terjamin kesehatan reproduksinya. Nah, strategi penanggulangannya yakni dengan cara pembinaan, ya. Yang pertama dengan pembinaan, yang kedua adalah pelayanan. Nah, untuk pembinaan sendiri ini bisa dilakukan secara terpadu, ya, baik itu dengan lintas program atau lintas sektor, dan tentu juga bisa melibatkan sektor swasta, ya, atau LSM, ya. Nanti tinggal disesuaikan dengan peran dan kompetensi masing-masing sektor untuk merumuskan Pokja Nasional Komisi Kesehatan Reproduksi, ya. Kemudian dalam pembinaan ini juga bisa kita lakukan intervensi di beberapa sekolah-sekolah, ya, baik itu sekolah formal atau non formal di luar sekolah dengan memakai pendekatan pendidikan sebaya atau peer counselor. Kemudian yang berikutnya untuk pelayanan bisa dengan pemberian pelayanan kesehatan reproduksi remaja melalui penerapan pelayanan kesehatan peduli remaja
atau PKPR ya. Jadi di sini pendekatan pelayanan kesehatan reproduksi integratif di tingkat pelayanan dasar yang bercirikan peduli remaja dengan melibatkan remaja dalam kegiatan secara penuh. Ya, jadi perlu dilibatkan remaja juga ya, termasuk dalam upaya-upaya pelayanan ya. Kemudian juga beberapa pelayanan yang bisa dilakukan yakni adalah dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah dapat diterapkan melalui berbagai kelompok remaja yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, Saka Bakti Usada, kelompok anak jalanan, rumah singgah, kelompok remaja masjid, dan kelompok bina keluarga remaja ya. Itu strategi. Targetnya yang akan dicapai adalah nanti kita bisa melihat berapa penurunan prevalensi anemia pada remaja itu, apakah kurang atau bertambah. Nah, harapannya ini bisa menjadi kurang dari 20% ya. Kemudian cakupan pelayanan kesehatan remaja melalui jalur sekolah dan melalui jalur luar sekolah itu juga 20% untuk cakupan pelayanan kesehatan remaja. Kemudian prevalensi permasalahan remaja secara umum tentunya menurun. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan reproduksi usia lanjut ya. Nah, kebijakan ini untuk agar kesehatan reproduksi untuk peningkatan kualitas hidup usia lanjut. Nah, strateginya adalah pertama adalah dengan kemitraan ya. Kemitraan adalah kemitraan dan jejaring kerja ya, di sini dengan baik itu LSM atau dunia usaha untuk dapat meningkatkan upaya kesehatan reproduksi usia lanjut yang optimal ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan partisipasi dan peran keluarga dan masyarakat ya, tentu dalam pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut dalam bentuk pendataan, mobilisasi sasaran, dan pemanfaatan pelayanan. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan profesionalisme dan kinerja tenaga. Nah, untuk meningkatkan ini biasanya dengan pelatihan-pelatihan ya, pengembangan standar pelayanan dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah membangun sistem pelayanan. Nah, ini membangun sistem pelayanan kesehatan reproduksi usia lanjut melalui pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta melakukan pelayanan proaktif dengan mendekatkan pelayanan kepada sasaran. Jadi harus ada upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ya kepada kelompok sasaran ini termasuk lansia ya. Kemudian survei dan penelitian, nanti harapannya melalui survei penelitian ini untuk mengetahui permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi usia lanjut ya, yang bisa kita bahas atau temuan-temuan baru ya tentang penyakit-penyakit ya di usia lanjut ya. Kemudian permasalahan kesehatan reproduksi yang berpengaruh terhadap kualitas kualitas hidup ya. Target yang akan dicapai adalah cakupan pelayanan pada usia lanjut minimal 50%. Kemudian persen puskesmas yang menjalankan pembinaan kesehatan reproduksi ya. Ini juga harus dilihat. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.